Materi kali ini adalah tentang setting web, lalu theme plugin on page SEO. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah website ya, tokogo.me. Ada beberapa hal yang harus disetting. Ini saya ambil yang pentingnya saja. Misalnya di setting lalu klik general, di sini ada site title dan juga tagline. Nah, ketika Google mengindeks ataupun mengenali website kita, maka yang pertama kali dilihat oleh Google adalah judul dari website kita dan juga tagline. Tagline ini juga disebut dalam SEO bisa jadi sebuah meta deskripsi ya. Nah, jadi kalau misalkan website kita misalnya saya titik 2 untuk mengecek indeks ya. Nah, ini adalah title. Ini adalah judul dan juga ini adalah tagline ataupun meta deskripsi. Cara membuat site title ini harus diperhatikan unsur SEO-nya. Misalnya saya akan menarget kata kunci grosir baju anak, grosir baju tanah abang. Nah, gimana caranya? Ketiga kata kunci ini harus masuk ke dalam judul dan juga meta deskripsi. Tapi tentu harus menjadi sebuah kalimat ya. Jadi tidak asal-asalan. Misalnya judul saya adalah grosir baju murah dan terlengkap. Lalu metanya ini ya. Oke, ini sudah saya setting. Lalu yang selanjutnya ada di reading. Nah, ini kalau misalkan kita ingin men-setting tampilan website halaman depan yang ini static. Nah, static itu kayak gimana? Misalnya ini ya. Oke. Saya coba pilih static page, home page-nya adalah sample page. Maka kita buka tokogo.me. Nah, yang muncul di halaman utama ini, di homepage ini adalah halaman sample page ini gitu. Kalau yang asalnya, yang pertama kali adalah posting terbaru ataupun recent post. Nah, ini berguna saat kita membuat sebuah landing page ya. Jadi ingin misalnya menampilkan landing page kita di depan, maka gunakan reading lalu pilih static page. Nah, karena saya akan membuat sebuah blog yang normal, saya pilih your latest post. Lalu untuk discussion, nah kalau misalkan di sini ada pilihan allow people to comment, to post comment ya. Jadi kalau misalkan blog atau website kita tidak ingin dikomen oleh orang lain, maka ini dihilangkan. Oke, agar tidak dikomen oleh orang lain gitu. Lalu yang selanjutnya ada menu permalinks. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalkan yang SEO friendly itu biasanya di sini post name. Nah, kalau misalkan ini permaling ini sebutnya ya ataupun URL. Ini berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kalau misalkan kita pilih ini, maka, nah, jadi URL ini langsung mengikuti title ya. Oke, ini permaling sudah, lalu ini ada tools, user. Nah, ini user. Kalau kita ingin menambahkan user, misalnya kita punya karyawan, mau dibuatkan usernya hanya untuk posting artikel saja. Nah, di sini ya, pilihnya yang author. Oke, ini user, lalu plugins. Nah, plugins ini adalah semacam tools yang dapat membantu performa web kita ataupun fitur-fitur yang ingin kita hadirkan. Misalnya plugin yang biasanya saya install adalah W3 Total Cache yang ini. Oke, gunanya ini untuk apa ya diinstal? Ini agar performa website kita lebih cepat istilahnya.
Oke, ini White Install Cache sudah. Lalu, nah untuk security keamanan saya menggunakan Workbench. Misalnya ini klik Add New. Kalau misalkan Anda punya plugin yang premium yang dibeli, maka biasanya klik Upload plugin ya. Nah, ini untuk security, install now. Activate. Oke, ini harus memasukkan email. Oke, lalu klik continue. Ini ada yang versi premiumnya juga, tapi kalau misalkan menggunakan gratisan, no thanks. Lalu untuk kontak, jika kita ingin menggunakan kontak forum maksudnya, install, lalu activate. Lalu ada plugin SEO, Yoast, add new. Nah ini ya, Yoast SEO. Oke, itu adalah beberapa plugin yang biasanya saya install. Oke, untuk setting masing-masing plugin ada di sini ya. Ini untuk Yoast SEO-nya, lalu untuk Workbench, lalu ini untuk White Install Cache dan lain-lain. Oke, setelah plugin ada themes. Nah, ini adalah template ya. Jadi kalau standarnya kan seperti ini. Kalau misalkan mau website kita lebih bagus lagi, maka template-nya harus diganti. Ada beberapa template gratisan di sini, ataupun kalau template berbayar juga silakan ya. Kalau misalkan untuk toko online memang ada beberapa template premium. Nah, saya di sini contohkan untuk instalasi website ataupun template gratisan dulu. Nah, misalnya langsung ketikkan aja misalnya blogging, AdSense, commerce, dan lain-lain ya. Oke, saya coba yang ini. Lalu klik activate. Nah, ini template-nya sudah ya. Oke, ini ada beberapa setting yang harus dilakukan. Memang kalau misalkan untuk template, itu setiap template mempunyai setting yang berbeda-beda, dan oleh karena itu kemungkinan setiap orang harus sedikit ngulik gitu ya. Oke, di sini ada juga yang pro-nya. Oke, nah itu untuk install template-nya. Beberapa template juga menyediakan demo ya. Kayak misalkan ini ada beberapa plugin yang harus diinstal juga, misalnya ini tinggal diinstal lalu aktivasi ya. Kadang-kadang mereka menyediakan tutorialnya juga. Itu oke, itu mengenai template. Lalu widget. Nah, untuk widget ini dia yang ada di sini. Nah, ini ya menu-menu yang ada di sini. Ini settingnya ada di widget. Misalnya yang meta ini kita delete. Nah, hilang seperti itu. Jadi untuk pengaturan yang di sini itu sebutnya widget.
Di sini juga ada beberapa widget yang bisa kita install. Lalu menus. Untuk menu ini biasanya yang ada di sini nih, menu sebelah sini. Saya coba bikin ya, misalnya menu 1. Saya masukkan misalnya sampel page. Oke, save. Manage location. Nah, ini primary, save change. Nah, ini ya. Di beberapa menu yang ada di sini, settingnya di situ. Oke, selanjutnya ada beberapa setting juga. Lalu ini kontak forms. Oke, ini saya contohkan halaman dulu. Misalnya ini dihapus ya sampel page-nya. Sampel page yang ini. Lalu saya buat misalnya kontak kami. Halaman kontak kami. Nah, ini kita akan membuat sebuah halaman, misalnya judulnya kontak kami. Oke, untuk kontak, contohnya ada di sini ya, kontak forms ini. Oke, nah cara menampilkan kontak form, ini kodenya di copy shortcode-nya, lalu paste di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik publish, view page. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan ingin kontak kami masuk ke menus, maka balik ke menu tadi. Oke, pilih yang kontak kami. Ini invalid karena sudah saya hapus. Remove. Lalu save. Nah, kontak kami-nya ada di sini. Oke. Selanjutnya itu untuk page. Ini untuk membuat halaman, lalu juga untuk membuat posting. Nah, ini posting utamanya adalah Hello World ya. Kita hapus. Nah, seperti ini. Misalnya saya coba posting ya. Posting artikel. Nah, di sini saya akan membuat sebuah posting, misalnya judulnya grosir baju wanita ya. Lalu artikelnya misalnya ya, ini hanya contoh aja, tentu kalau artikelnya harus yang bagus ya. Gitu, ini artikel. Lalu kalau misalkan mau upload gambar, maka kesini ya, add image, upload. Nah, seperti ini. Ini gambar, ukurannya ada di sini, ada large, ada medium, dan lain-lain. Oke. Nah, semua pengaturannya ada di sini. Kalau sudah, misalnya ada advance juga. Ini kalau misalkan mau membuat kategori baju, misalnya baju wanita ya, add new. Oke. Kalau misalkan mau pakai tag, kalaupun tidak juga nggak masalah, misalnya kayak gitu. Lalu picture image, kalau misalkan mau disetting silakan.
diarahkan ke gambar. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ini post format ya. Oke, lalu publish. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh postingnya ya. Ini untuk feature image-nya, ini artikel, lalu ini adalah baju. Lalu bagaimana kalau ingin menambahkan sebuah video ini dari YouTube misalnya. Jadi ini ketika gini ya. Nah, itu tinggal masukkan URL-nya seperti ini, lalu embed. Oke, nah seperti ini ya. Oke. Nah, itu saja dulu untuk setting web WordPress-nya. Oke ya, itu adalah setting-setting standar yang kadang diperlukan gitu. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang saya contohkan, itu sebenarnya nggak masalah.